sit together forever in my dreams. You're with me, will be everything I wanna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel YouTube Siti Nurwahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Sini saya akan membuat video teori kimia, yaitu dengan dosen pembimbing Dr. Elvi Rehmi MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori, karena yang kemarin itu praktikum dan yang sekarang teorinya ya. Nah, di sini judulnya yaitu teori asam dan basa. Nah, tujuan dari teori asam dan basa yaitu tujuannya yaitu kita nanti akan membahas tentang pengertian persamaan kimia. Kemudian kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi kimia dan kita akan mengetahui jenis-jenis reaksi kimia sederhana. Nah, langsung saja kita masuk ke persamaan reaksi ya. Nah, di persamaan reaksi ini dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, di sini poin pentingnya yaitu ditulis dengan wujud zat dan perbandingan jumlah zat. Nah, contoh dari persamaan reaksi yaitu ada di sini Mg S ditambah O gas menjadi Mg O S. Nah, ini contoh dari persamaan reaksi kimia. Nah, yang di sebelah kiri ini disebut dengan reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini disebut dengan reaksi. Kemudian reaktan ini bisa disebut juga dengan pereaksi ya. Pereaksi. Nah, yang di sebelah kiri saya, nah ini disebut juga dengan produk. Maaf, terbalik. Nah, yang tadi ini disebut dengan produk. Yang ini disebut dengan atau hasil reaksi. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah reaktan atau pereaksi, yang di sebelah kanan ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Nah, di sini kan reaksinya ini belum setara ya. Di sini Mg-nya di sini baru 1, sedangkan Mg di sini juga 1 ya. Nah, kemudian untuk yang O di sini O2 ya, MgO2. Nah, O2 ini kan di sini ada 2, sedangkan di sini ada 1, maka dia harus setara antara ruas kiri dan ruas kanan, maka dia harus dikali dengan 2. Nah, seperti ini kan O-nya sudah setara nih, O-nya 2, O kali 2, 2. Oh, ini juga ada O2. Sedangkan Mg di sini ada 2. Lah, di sini ada 1, maka kita harus menambahkan 2 Mg. Nah, di sini persamaannya sudah setara ya. Nah, untuk lebih pahamnya, kenapa di sini ada S, sini ada G, sini ada S? Untuk yang S ini artinya dia solid atau padatan, sedangkan untuk G ini dia artinya gas. Nah, seperti itu ya. Kemudian kenapa sih persamaan reaksi ini nih harus setara? Karena pengertian dari persamaan reaksi yaitu penyetaraan. Nah, dalam penyetaraan ini dibagi menjadi 2, yaitu secara penyetaraannya itu bisa dengan cara matematik dan cara langsung. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara matematik. Nah, di sini saya ada contohnya yaitu Zn S ditambah HCl Aki menjadi ZnCl2 Aki
ditambah H2 gas. Nah, untuk cara matematika, biasanya cara matematik ini digunakan untuk pemula ya, yang belum mengerti. Nah, di sini kita bisa dengan cara menggunakan cara memisalkan. Nah, di sini misalkan di sini pakai huruf abjad A, kita tambahin di depan senyawa ini B, kemudian di sini C, kemudian di sini D. Nah, kita bisa menggunakan cara di sini untuk Zn ini, di sini yang Zn ini koefisiennya ada huruf apa aja? Di sini ada Zna dan Znc, maka A sama dengan C. Kemudian untuk yang B ini hanya berdiri sendiri ya. Di sini juga hanya berdiri sendiri. Nah, di sini kan H-nya ini kan cuma 1, nggak ada koefisien di belakangnya. Berarti B-nya 1, hanya ini untuk H. B-nya di sini 1, kemudian di sini H-nya di sini ada 2. Berarti ini koefisien D. Berarti hanya 2. Berarti D2 atau 2D. 2D aja ya. 2D. Nah, kemudian untuk yang CL di koefisien B ini, CL-nya cuma ada 1, B. Kemudian untuk yang di sini CL-nya ada 2, yaitu CL-nya ada 2, berarti 2C. Sudah kan? Zn H CL, Zn H2, ada CL2. Nah, caranya yaitu kita menggunakan rumus matematik, karena A-nya di sini sama dengan 1, A sama C ini sama dengan 1, A, B, C, D. Kita cari koefisiennya satu-satu. Di sini kan A-nya ini Zn ini A-nya A sama dengan C, berarti Zn-nya di sini cuma ada 1 dan di sini juga ada 1, maka berarti A sama dengan C, sama-sama 1. Kemudian untuk mencari yang B atau C nih, B, berarti kita menggunakan cara seperti ini. Di sini kita pakai rumus matematika. Di sini kan B sama dengan 2C. Di sini C-nya sudah diketahui, berarti B sama dengan 2 kali C-nya berapa? 1. Berarti B sama dengan 2, maka kita tulis di sini 2. Kemudian untuk yang D kita menggunakan rumus matematika juga. Di sini kan persamaannya ini reaksinya nih. B sama dengan 2D. Nah, B-nya di sini berapa? Di sini B-nya di sini 2 sama dengan 2D. Di sini 2/2 sama dengan D, maka didapat D sama dengan 1. Nah, kan di sini sudah ada nih koefisien A, B, C, D. Nah, maka kita bisa mengganti A di sini kita ganti dengan 1. Kemudian yang B kita ganti dengan 2. Kemudian yang C kita ganti dengan 1. 1 di sini bisa ditulis, bisa tidak ya, mending tidak ditulis saja. 1, 1, 1. Terus yang D juga 1. Maka di sini kita dapat hasil reaksinya setara. Di sini Zn 1, sini Zn-nya juga 1. Di sini Cl-nya 2 ya, dikali 2 yang di depan ini, Cl kali 2 jadi Cl2. Hanya di sini ada 2, nah di sini juga ada 2. Jadi persamaan ini sudah setara. Kemudian ada juga cara, kita masuk cara yang kedua, yaitu cara langsung. Tadi yang pertama, ini yang kedua, yaitu dengan cara langsung. Di sini saya ada persamaan untuk cara langsung, yaitu
Nah, di sini kan kita bisa mengetahui cara menyetarakannya. Untuk cara langsung yaitu biasanya ini digunakan untuk seorang yang sudah memahami. Sini AL-nya di sini ada 1, sedangkan AL di sini ada 2, maka kita kali 2. Sini sudah setara. Kemudian untuk H2 di sini 2, di sini hanya 2 juga. Nah, di sini SO4-nya 1, di sini SO4-nya 3, maka kita kali di sini 3. Kemudian berarti di sini H2-nya ada berapa ini? Ada 2 kali 3, 6. Berarti kita kali 3 juga di sini biar setara. Nah, di sini 3 kali 2, 6, hanya sudah 2. Di sini kita bisa mengetahui untuk O, biar kita mengetahui dia setara atau tidaknya, kita hitung yang oksigennya. Di sini oksigennya berapa? 3 dikali 4 sama dengan oksigennya sama dengan 12. Sedangkan di sini oksigennya berapa? 4 dikali 3, O-nya sama dengan 12. Nah, berarti persamaan ini sudah setara. Nah, seperti inilah cara dalam menyetarakan reaksi. Tell you how I feel when I see us together. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis reaksi kimia. Di sini ada 4 jenis reaksi kimia. Pertama ada reaksi kombinasi. Apa sih reaksi kombinasi ini? Reaksi kombinasi yaitu reaksi yang saling membentuk ikatan atau unsur yang menghasilkan satu produk. Misalnya di sini ada 2 MgS ditambah O2 gas menghasilkan 2 MgO S ya, jadi padatan. Nah, di sini kan awalnya Mg ini sendiri dan O ini sendiri. Kemudian mereka saling berikatan, maka dia akan menghasilkan MgO. Nah, ini contoh dari reaksi kombinasi. Kemudian ada reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi yaitu melibatkan satu reaktan yang terpecah menjadi 2. Misalnya satu reaktan terpecah menjadi 2 atau lebih produk. Contohnya yaitu di sini ada 2HgO S menghasilkan atau memecahkan 2Hg cairan ditambah O2 gas. Nah, di sini kan reaksi dekomposisi, artinya dia memecahkan ya, terpecah reaktannya. Ini kan dari satu reaktan terpecah menjadi 2 reaktan. Di sini HgO-nya ini gabung. Di sini mereka terpecahkan atau terpisah. Nah, kebalikan artinya reaksi dekomposisi ini kebalikan dari reaksi kombinasi. Kemudian ada reaksi penggantian. Pengertian dari reaksi penggantian yaitu unsur pada suatu senyawa ini digantikan oleh unsur lain. Di sini digantikan unsur lain. Di sini ada reaksi penggantian tunggal dan ada reaksi penggantian ganda. Reaksi penggantian tunggal yaitu salah satu unsur yang reaktan bertukar tempat atau bertukar pasangan. Bertukar pasangan dari awalnya jomblo menjadi ada pasangan, yang ada pasangan akhirnya menjadi jomblo. Nah, contohnya yaitu dari reaksi tunggal. Di sini saya ada Zn ini S ditambah 2 HCl aki menjadi H2 ini gas ditambah ZnCl2. Zn ini bentuknya aki. Nah, di sini kan yang awalnya sendiri atau jomblo di sini Zn. Yang ada pasangan di sini H. H ini berpasangan dengan
H ini berpasangan dengan Cl. Kemudian di ruas kanan, maka H inilah yang akan jomblo. H-nya yang jomblo, maka Cl-nya bertukar pasangan dengan Zn. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi penggantian tunggal, karena cuman satu senyawa yang berpindah tempat. Kemudian untuk reaksi penggantian ganda, di sini artinya mereka ini saling bertukar pasangan. Kalau ini kan pasangannya bertukarnya cuma satu. Nah, kalau untuk reaksi penggantian ganda di sini yang bertukar itu, yang mencari kawan lagi itu ion positifnya yang bertukar tempat. Nah, di sini saya ada contoh, yaitu di sini ada BaCl2 Aki ditambah Na2SO4 Aki. Biar lebih jelasnya ya, kita hapus dulu. Nah, ini untuk contoh dari penggantian ganda. Contoh dari penggantian ganda yaitu BaCl2 Aki direaksikan dengan Na2SO4 Aki menjadi BaSO4S ditambah 2 NaCl Aki. Nah, dari persamaan ini, Ba dan Cl ini manakah yang positif? Yaitu Ba, maka Ba yang akan bertukar pasangan. Kemudian dari NaSO4 ini, manakah yang positif, Na atau SO4? Yaitu Na, maka Na lah yang akan bertukar pasangan. Nah, berarti di sini kan Na nih, Na tetap ya. Kemudian Cl yang berpindah atau Cl yang Ba yang berganti pasangan. Di sini pasangannya dengan Cl, dan di sini akhirnya dia berganti dengan SO4. Kemudian di sini Na ini berpasangan dengan SO4 dan akhirnya dia berpasangan dengan Cl. Nah, inilah yang disebut dengan penggantian ganda. Kemudian kita masuk ke reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran yaitu reaksi pembakaran di sini reaksi pembakaran sempurna ya. Reaksi pembakaran sempurna ini yaitu senyawa yang mengandung karbon dibakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, di sini saya ada contohnya dari reaksi pembakaran. CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini yang dimaksud dengan karbon dioksida tadi yang ditambah dengan 2H2O ditambah energi. Nah, di sini kan ini yang reaksinya ini. Kemudian direaksikan dengan oksigen, maka dia akan terbakar dan menghasilkan karbon dioksida dan air, kemudian menjadi energi. Nah, inilah jenis-jenis dari reaksi kimia. Saya akan membuat rangkuman tentang reaksi kombinasi ini agar lebih jelasnya atau lebih pahamnya. Tell you how I feel when I see us again. Di sini saya ada rangkuman jenis-jenis reaksi kimia, yaitu seperti yang tadi yang sudah kita bahas, ada kombinasi, ada dekomposisi, kemudian ada single dekomposisi, kemudian ada single replacement yang tadi penggantian tunggal, double replacement artinya penggantian ganda, combustion artinya pembakaran. Nah, di sini untuk yang kombinasi ini kan tadi misalnya A ditambah B, maka dia akan menghasilkan AB karena dia kombinasi ini artinya gabungan atau ikatan. Nah, di sini ada CaCl, contohnya ya CaCl2 menjadi CaCl2. Misalnya Ca ditambah Cl2 maka menghasilkan CaCl2, maka dia akan berikatan ya. Tadi maunya Ca ini sendiri, akhirnya ditambah dengan Cl maka dia akan berikatan. Kemudian untuk decomposition
Ini artinya dari berikatan maka dia akan terpecah belah. Nah, di sini ada AB. Misalnya AB ini kan saling berikatan, maka dia akan terpecah menjadi senyawa A dan B. Kemudian contohnya yaitu Fe2S3. Nah, di sini kan Fe2S3-nya kan ini gabung. Maka dia akan terpecah menjadi 2Fe ditambah 3S. Kemudian ada single replacement, artinya penggantian tunggal. Nah, di sini ada A ditambah BC. Maka yang C ini tadi berganti pasangan dari B menuju A. Nah, ini contoh dari single replacement. Nah, contohnya Cu ditambah 2AgNO3. Di sini Ag-nya berpasangan dengan NO3. Namun sekarang Ag-nya ini dia jomblo, maka yang berpasangan sekarang yaitu CuNO3. Kemudian di sini ada double replacement, artinya ganti pasangan. Di sini ada misalnya A dan B ini berpasangan ditambah dengan C berpasangan dengan D, menghasilkan akhirnya mereka ini bertukar. Awalnya A ini berpasangan dengan B, di sini A berpasangan dengan D. Sedangkan di sini C awalnya berpasangan dengan D dan akhirnya di sini C berpasangan dengan B. Contohnya ada BaCl2. Di sini yang berganti pasangan itu yang plus, sedangkan yang Cl ini dia tukar tempat. Di sini kan BaCl2, Ba yang plus, K2SO4, K yang plus, berarti yang bertukar itu Cl dan SO4. Di sini akhirnya BaSO4 ditambah 2KCl. Kemudian untuk yang combustion atau pembakaran, yang terpenting di sini ini dari oksigen menjadi karbon dioksida dan menghasilkan dan air. Nah, ini kunci dari pembakaran tersebut. Di sini ada CXHY ditambah 2O2 menjadi XCO2 ditambah Y/2H2O ditambah energi. Nah, di sini ada contohnya CH4 ditambah 2O. Kemudian menjadi karbon dioksida ditambah air dan menjadi energi. Nah, inilah rangkuman dari jenis-jenis reaksi kimia. Tell you how I feel when I see you together. Di sini kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal 4 dulu ya. Di sini setarakan reaksi dengan cara matematik. Di sini ada reaksi CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ini kan belum setara, maka kita setarakan dengan cara matematik ya. Di sini kita misalkan A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, yang A ini kan C. Di sini C ini di sebelah, di ruas kiri ada 1 dan di sini ada 2 di C ya. Berarti A sama dengan C. Kemudian untuk yang H, atom H, di sini ada 1 berarti A sama dengan H. Di sini ada 2 di D berarti ada 2H, ada 2D karena dia di D ya. Kemudian selanjutnya ada O. Di sini O-nya di sini 2. O di B dia 2 berarti 2O sama dengan, kemudian O-nya di sini ada berapa? Ada 1 berarti D. Nah kan nggak ada lagi kan, ini CH4 kemudian ditambah O2, di sini CO2 ditambah H2O. Nah, di sini kita bisa menentukan di sini A-nya. Kita pakai misal ya. A di sini kan C-nya cuma 1, maka di sini 1. Kemudian untuk yang C di sini kan juga 1, tidak ada koefisiennya, berarti di sini 1. Kemudian untuk yang B tadi O ya. 2B bukan 2O. Nah, di sini untuk yang B kita cari yang B dulu ya. 2B D. Oh, kita cari yang D dulu berarti. D di sini berarti
A sama dengan 2D. Berarti A-nya di sini kan 1. 2 kali D. Berarti D sama dengan 2. Berarti D-nya 2. Kemudian kita cari yang B. Kita cari yang B. B ini rumus matematikanya yaitu 2B. B ini O, ini berarti D. Sama dengan D. Di sini 2 dikali B. D-nya di sini diketahui berarti 2. B sama dengan 2 bagi 2, 1. Maka untuk yang B hasilnya 1. Maka kita tulis koefisiennya ini di depan huruf ini tadi. Jadi kita bisa di sinilah kita buat lagi. B-nya kan sama dengan 1. Berarti kita tulis di sini A-nya 1, nggak usah ditulis 1, maka CH 4 berarti ditambah kemudian B-nya 1 berarti O2 menjadi C-nya berapa? C-nya 1, CO2. Kemudian untuk yang D ini berapa? 2, berarti 2H2O. Inilah hasil akhir dari rumus penyetaraan secara secara matematik. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, setarakan reaksi kimia dengan cara langsung. Berarti kita hitung satu-satu atomnya ya. Di sini C-nya di sini 2, di sini C-nya 1, maka kita kali 2. 2C kan. Kemudian di sini hanya 8. Di sini hanya 2, berarti dikali berapa? Kali 4. Biar 8. 4 kali 2, 8. O-nya di sini 2, di sini 4, berarti dikali 2. Di sini O-nya berapa ini? 2 kali 2, 4. Di sini O-nya 4 juga, berarti 8 ya. O-nya di sini berarti kali 4, 4O2. Nah, di sini kita hitung untuk yang O-nya 4 kali 2, O-nya sama dengan 8. Kemudian di sini 2 kali 2, O-nya sama dengan 4. Di sini 4 kali O-nya di sini 1 ya? Oh, berarti 2 kali 2, 4. Ya 4 nah. Di O-nya di sini juga, ini kan karena O 1 dikali 4, jadi O-nya 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sudah setara. Nah, inilah cara langsung. Kemudian kita masuk ke nomor soal yang ketiga, yaitu ada Ca ditambah Cl2 menjadi CaCl2. Tentukan jenis reaksi kimia. Jenis reaksi kimia yaitu dari sini dia dari perpecahan menjadi suatu reaktan atau suatu ikatan. Nah, berarti di sini jenis reaksi yang muncul yaitu reaksi kombinasi. BaCl ditambah K2SO4 menjadi BaSO4 ditambah 2KCl. Tentukan jenis reaksi kimianya. Di sini terlihat bahwa yang berganti ini pasangan dari Ba dan pasangan dari K2. Berarti ini termasuk penggantian ganda ya, karena sama-sama bertukar pasangan. Berarti jenis reaksinya yaitu penggantian ganda. Soal yang kelima, di sini ada KO2 ditambah CO2 menghasilkan K2CO3 ditambah O2. Soalnya perintahnya yaitu setarakan reaksinya, maka kita harus menyetarakan reaksinya secara langsung saja biar lebih cepatnya. Di sini ada, kita tulis ulang, KO2 ditambah CO2 menghasilkan K2CO3 ditambah O2. Nah, di sini kan untuk yang K di sebelah kiri dia 1, sedangkan K di sebelah kanan dia 2, maka K yang di sebelah kiri kita kalikan 2. Kemudian O-nya di sini nantilah ya O. Kita yang C dulu. Yang C di sini 1, di sini juga 1. Kemudian kita hitung yang O. O-nya di sini ada 2 kali 2, 4.
4 berarti di sini O-nya berapa ini? 4 ditambah 2 berarti 6 ya. 2 kali 2 4 tambah 2 6. Di sini O-nya 6. Di sini O-nya berapa? 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, agar setara berarti di sini kan 6, di sini 5. Berarti kita menggunakan pecahan yaitu kali 3 per 2. Nah, di sini kan 2 kali 3 6 bagi 2 3, maka hasilnya O-nya 3, sini 3 jadi 6. Nah, biar tidak pecahan seperti itu maka kita kali 2 ya. Kali 2 maka di sini 4KO2 ditambah 2CO2 menghasilkan 2K2CO3 ditambah 3O ya. 3O. Nah, seperti inilah penyetaraan reaksi secara langsung. Kemudian soal yang ke-6, senyawa yang mengandung karbon dibakar dalam oksigen akan menghasilkan apa? Nah, di sini ini termasuk jenis reaksi pembakaran ya, karena dibakar dari karbon, maka dia akan dibakar dengan oksigen akan menghasilkan apa? Berarti dari karbon dan oksigen menghasilkan CO2 ditambah 2O ditambah energi. Nah, ini hasil dari pembakaran ya, penjumlahan atau ikatan antara karbon dan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan air dan energi. Nah, inilah contoh soal yang dapat saya jelaskan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu kita bisa mengerti apa itu persamaan reaksi, kemudian bagaimana cara menyetarakan reaksi, dan kita bisa mengetahui jenis-jenis dari persamaan reaksi kimia. Nah, sekian dari video kali ini, banyak salah mohon dimaafkan. Saya Siti Nurwahyuningsi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat. In my